Pernahkah sahabat Embun Tauhid terbangun di tengah malam dengan perasaan sesak, merenungi perjalanan hidup yang sudah memasuki angka 40 tahun atau lebih, namun rasanya bekal akhirat masih begitu hampa? Mungkin raga mulai terasa lelah, tenaga tak lagi sekuat dulu, dan ada ketakutan tersembunyi tentang bagaimana akhir dari lembaran hidup kita nantinya. Jika saat ini hati Anda sedang berbisik penuh kecemasan, tenangkanlah jiwa Anda sejenak. Lepaskan segala beban pikiran yang menghimpit dan biarkan hati Anda bersandar pada luasnya kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita tarik napas dalam-dalam, rasakan detak jantung yang masih Allah izinkan berdenyut, karena sesungguhnya dalam setiap sisa napas ini, Allah sedang menyediakan sebuah rahasia besar, sebuah amalan ringan yang mampu menghapus noda hitam masa lalu dan membukakan pintu surga bagi Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali dalam pelukan hangat keluarga besar sahabat Embun Tauhid, sebuah ruang bagi kita semua untuk saling menguatkan, saling mendoakan, dan bersama-sama memperbaiki diri menuju ridhonya. Saya berdoa dengan ketulusan hati yang paling dalam, semoga sahabat Embun Tauhid yang sedang menonton tayangan ini senantiasa diberikan kesehatan yang paripurna, dilapangkan pintu rezekinya dari arah yang tidak disangka-sangka, dan yang paling penting, diberikan ketenangan hati di usia yang semakin matang ini. Semoga segala kelelahan Anda dalam mencari nafkah dan mendidik keluarga dicatat sebagai amal jariah yang pahalanya mengalir tanpa putus hingga ke liang lahat kelak. Memasuki usia 40 tahun adalah sebuah fase yang sakral di dalam Al-Quran, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala secara khusus menyebutkan kematangan jiwa seseorang pada usia tersebut. Ini adalah garis pembatas yang nyata, sebuah peringatan halus dari alam semesta bahwa matahari kita sudah mulai condong ke arah barat, namun bukan berarti cahaya harapan itu padam. Justru di fase inilah Allah ingin kita lebih mendekat, lebih mesra dalam sujud, dan lebih sering mengetuk pintu langit dengan kalimat-kalimat yang Dia cintai. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Ahqaf ayat 15, yang maknanya menekankan agar manusia ketika telah sampai pada usia 40 tahun, hendaknya ia berdoa agar selalu diberi taufik untuk bersyukur atas nikmatnya dan beramal soleh yang diridainya. Fakta luar biasa yang perlu sahabat Embun Tauhid ketahui adalah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggalkan sebuah wasiat yang sangat indah bagi mereka yang ingin sisa hidupnya dipenuhi dengan jaminan perlindungan Allah. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memberitahu kita bahwa ada satu ayat, hanya satu ayat, yang jika dibaca dengan istiqomah setiap selesai sholat fardu, maka tidak ada yang menghalangi orang tersebut untuk masuk surga kecuali kematian. Bayangkanlah betapa murah hatinya Allah. Dia tidak menuntut kita melakukan amalan yang berat yang menguras sisa tenaga kita, melainkan hanya meminta sedikit waktu setelah salam untuk merenungkan kebesarannya melalui ayat ini. Amalan ini menjadi jawaban bagi Anda yang mungkin merasa sangat sibuk, merasa sudah terlambat untuk memulai hafalan yang panjang, atau merasa dosa-dosa di masa muda terlalu berat untuk dipikul. Sebelum kita menyelami lebih dalam tentang bagaimana ayat ini bekerja mengubah takdir dan menggugurkan dosa-dosa kita, saya ingin mengajak sahabat Embun Tauhid untuk ikut menebar kebaikan hari ini. Jika video ini Anda rasa memberikan ketenangan, silahkan tekan tombol like dan subscribe sebagai bentuk dukungan agar syiar ini menjangkau lebih banyak hati yang sedang haus akan hidayah. Mari kita hidupkan kolom komentar di bawah dengan saling menyapa. Tuliskan hadir beserta nama kota asal Anda agar kita bisa saling mengenal dan mendoakan di ruang komentar yang penuh keberkahan ini. Satu ketikan doa dari Anda untuk orang lain bisa jadi adalah wasilah doa Anda sendiri dikabulkan oleh para malaikat di langit sana. Sahabat Embun Tauhid, tahukah Anda bahwa usia 40 tahun ke atas seringkali disebut sebagai masa panen spiritual? Di usia ini, emosi biasanya sudah lebih stabil dan pemikiran sudah lebih mendalam, sehingga satu kali saja Anda membaca ayat yang akan kita bahas ini, getarannya akan berbeda dibandingkan saat kita membacanya di masa muda yang penuh hura-hura. Allah sangat merindukan hambanya yang bersimpuh di usia senja, mengakui segala kekhilafan, dan bertekad untuk menjadikan sisa umurnya sebagai masa keemasan. Jangan pernah merasa berputus asa dari rahmat Allah, karena sesungguhnya kasih sayang Allah mendahului kemurkaannya, dan amalan yang satu ini benar-benar didesain sebagai perisai dari api neraka.
Mari kita persiapkan hati kita untuk menerima ilmu ini dengan penuh ketawaduan, karena sebentar lagi kita akan mengupas tuntas mengapa ayat kursi menjadi amalan utama yang dipesankan Nabi bagi kita semua. Setiap huruf yang Anda baca nantinya bukan sekedar suara yang keluar dari lisan, melainkan cahaya yang akan menerangi kegelapan di alam kubur dan menjadi pembela Anda saat timbangan amal digelar. Tetaplah bersama sahabat Embun Tauhid, karena perjalanan rohani ini baru saja dimulai, dan saya ingin memastikan bahwa setelah menonton video ini hingga tuntas, Anda akan pulang dengan hati yang jauh lebih ringan dan tekad yang jauh lebih kuat untuk meraih surganya. Sahabat Embun Tauhid yang senantiasa dirahmati Allah, mari kita masuk lebih dalam ke dalam samudera ketenangan ini. Seringkali, di usia yang sudah tidak muda lagi, kita merasa dihantui oleh bayang-bayang masa lalu tentang sholat yang sering kita lalaikan atau kata-kata yang mungkin melukai perasaan orang tua dan pasangan kita. Ada rasa sesak yang terkadang muncul saat kita menyadari bahwa waktu yang tersisa mungkin lebih pendek daripada waktu yang telah kita lalui. Namun, ketahuilah, wahai jiwa yang lembut, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah melihat seberapa jauh Anda pernah tersesat, melainkan seberapa tulus Anda ingin kembali pulang. Disinilah indahnya amalan membaca ayat kursi setelah sholat. Ia bukan sekedar bacaan, melainkan sebuah pelukan hangat dari Sang Pencipta bagi hambanya yang sedang berusaha memperbaiki diri di sisa usianya. Saya teringat akan sebuah kisah yang sangat menyentuh hati tentang salah satu sahabat Nabi yang mulia, yakni Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dalam sebuah riwayat yang sangat masyhur, Abu Hurairah pernah ditugaskan oleh Rasulullah SAW untuk menjaga gudang zakat fitrah. Selama 3 malam berturut-turut, beliau menangkap seorang pencuri yang selalu memohon belas kasihan. Pada malam ketiga, pencuri itu berkata, "Lepaskanlah aku, dan aku akan mengajarkanmu kalimat-kalimat yang dengannya Allah akan memberimu manfaat." Abu Hurairah pun bertanya, "Apa itu?" Sang pencuri menjawab, "Jika engkau hendak tidur, bacalah ayat kursi, maka Allah akan senantiasa menjagamu dan setan tidak akan mendekatimu hingga pagi hari." Ketika hal ini dilaporkan kepada Rasulullah, beliau bersabda bahwa pencuri itu sebenarnya adalah setan, namun kali ini ia berkata benar. Kisah ini memberikan kita sebuah keyakinan yang sangat kokoh bahwa ayat kursi memiliki kekuatan perlindungan yang tidak main-main. Jika saat tidur saja kita dijaga oleh malaikat atas perintah Allah, apalagi jika amalan ini kita dakwamkan, kita istiqomahkan setiap kali selesai melaksanakan sholat fardu. Bagi sahabat Embun Tauhid yang mungkin sering merasa cemas akan masa depan anak-anak atau merasa khawatir akan kesehatan yang mulai menurun, jadikanlah ayat kursi sebagai benteng goib Anda. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, "Barang siapa membaca ayat kursi setiap selesai sholat wajib, maka tidak ada yang menghalanginya masuk surga kecuali kematian." Hadis ini adalah janji yang nyata, sebuah garansi dari kekasih Allah bahwa jalan menuju taman surga sebenarnya sangatlah dekat, hanya sejauh jarak antara kita dan ajal yang bisa datang kapan saja. Bayangkanlah betapa mulianya posisi Anda di mata Allah. Ketika di usia yang sudah matang ini, Anda masih mau meluangkan waktu 2 atau 3 menit setelah salam untuk tidak langsung beranjak dari sajadah. Anda duduk tenang, mengatur nafas, dan meresapi setiap kata, "Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum." Pada saat itu, Anda sedang mengakui bahwa Allah adalah zat yang maha hidup dan maha berdiri sendiri, yang tidak pernah mengantuk apalagi tidur. Ini adalah pengakuan iman yang paling murni, yang mampu meruntuhkan gunung-gunung dosa yang pernah kita perbuat di masa lalu. Allah sangat menghargai upaya hambanya yang ingin mensucikan diri di masa-masa senjanya. Sebagaimana dalam sebuah hadits qudsi Allah berfirman, "Jika hambaku mendekat kepadaku sejengkal, maka aku akan mendekat kepadanya sehasta." Setiap kali Anda selesai membaca ayat kursi setelah sholat, rasakanlah seolah-olah ada beban berat yang diangkat dari pundak Anda. Dosa-dosa yang berguguran itu ibarat daun-daun kering di musim gugur yang ditiup angin kencang. Mereka hilang tak bersisa, digantikan dengan pancaran cahaya ketenangan. Usia 40 tahun ke atas bukanlah waktu untuk meratap, melainkan waktu untuk semakin mesra dengan Allah melalui ayat yang paling agung di dalam Al-Quran ini.
Ingatlah kembali perjuangan para ulama terdahulu yang tidak pernah meninggalkan amalan ini hingga akhir hayat mereka. Karena mereka tahu betul bahwa di dalam ayat ini terdapat Asma'ul A'zam, nama Allah yang paling agung, yang jika kita berdoa dengannya, maka doa kita mustahil untuk ditolak. Jadi, janganlah terburu-buru melipat sajadah Anda, karena di sana, di atas kain sujud itu, surga sedang menanti untuk Anda jemput. Sahabat embun tauhid yang hatinya selalu terpaut pada masjid dan sajadah, mari kita sampai pada inti dari rahasia yang luar biasa ini. Mengapa harus ayat kursi? Dan mengapa amalan yang terlihat sederhana ini memiliki bobot yang begitu berat di timbangan akhirat kelak? Jawabannya terletak pada kandungan tauhid yang sangat murni di dalamnya. Ayat kursi atau surah Al-Baqarah ayat 255 adalah puncak dari segala ayat dalam Al-Quran. Di dalamnya terdapat 10 kalimat yang masing-masing berdiri sendiri namun saling menguatkan, menjelaskan tentang keagungan, kekuasaan, dan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak bertepi. Ketika Anda membacanya setelah sholat fardu, Anda sebenarnya sedang memperbaharui janji setia Anda kepada Allah, Sang Pemilik kehidupan, bahwa tidak ada yang berhak disembah selain Dia. Penjelasan mengapa amalan ini begitu dahsyat bisa kita rujuk dari keterangan para ulama besar. Salah satunya adalah Imam Ibnu Katsir. Beliau menjelaskan bahwa ayat kursi mencakup nama-nama Allah yang paling utama, termasuk Al-Hayyu yang maha hidup dan Al-Qayyum yang maha berdiri sendiri. Bagi kita yang sudah memasuki usia 40 tahun ke atas, menyadari bahwa Allah adalah Al-Qayyum, zat yang tidak butuh bantuan siapapun, namun segala sesuatu butuh kepadanya adalah obat penawar bagi segala kecemasan hidup. Saat kita merasa lelah mengurus rumah tangga, lelah memikirkan masa depan anak, atau lelah dengan penyakit yang mulai datang silih berganti, membaca ayat ini adalah cara kita bersandar total kepada kekuatan yang tidak pernah tidur. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman bahwa Dia tidak pernah merasa berat memelihara langit dan bumi. Maka apalagi hanya sekedar mengurus persoalan hidup Anda yang kecil ini. Dia pasti sanggup memberikan jalan keluar yang paling indah. Dalil utama yang menjadi pondasi amalan kita ini adalah sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat menenangkan jiwa. Barang siapa membaca ayat kursi di akhir setiap sholat wajib, maka tidak ada yang menghalanginya masuk syurga kecuali kematian. Hadis riwayat An-Nasai dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Coba kita resapi maknanya secara mendalam dengan hati yang tenang. Kalimat tidak ada yang menghalanginya masuk syurga kecuali kematian berarti bahwa saat itu juga, secara status spiritual, Anda sudah menjadi penduduk syurga yang masih berjalan di muka bumi. Hanya dinding tipis bernama kematianlah yang memisahkan Anda dengan kenikmatan abadi tersebut. Inilah mengapa para sahabat Nabi dahulu sangat menjaga amalan ini. Mereka tidak ingin kehilangan momentum emas untuk mengamankan tempat di syurga setiap kali mereka selesai mengucapkan salam dalam sholatnya. Selain jaminan surga, amalan ini juga berfungsi sebagai penggugur dosa yang sangat efektif bagi mereka yang sudah berumur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menjelaskan bahwa di antara sholat 5 waktu adalah penghapus dosa di antara keduanya selama dosa besar dijauhi. Namun, dengan tambahan membaca ayat kursi, Anda seolah memberikan segel pengaman pada ibadah Anda. Hal ini diperkuat oleh penjelasan dalam kitab-kitab tafsir bahwa ayat kursi mengandung perlindungan dari gangguan setan yang ingin merusak pahala sholat kita. Ketika Anda selesai sholat, setan seringkali membisikkan pikiran untuk segera bangkit, segera mengejar urusan dunia, atau segera memegang ponsel. Dengan bertahan sejenak untuk membaca satu ayat ini, Anda telah mematahkan tipu daya tersebut dan membuktikan bahwa bagi Anda, Allah jauh lebih besar dari segala urusan duniawi yang melelahkan itu. Bagaimana cara mengamalkannya agar terasa manfaatnya secara nyata dalam hati? Kuncinya adalah pada penghayatan atau tadabbur. Janganlah membacanya dengan tergesa-gesa seolah-olah ingin cepat selesai. Bacalah dengan perlahan, rasakan setiap maknanya meresap ke dalam aliran darah Anda. Saat sampai pada kalimat, Lahu ma fis samawati wa ma fil ard,
Sadarilah bahwa semua yang Anda miliki, harta, anak, kesehatan, adalah milik Allah, sehingga Anda tidak perlu merasa memiliki secara berlebihan yang berujung pada rasa stres. Begitu pula saat membaca wala ya'uduhu hifdzuhuma. Yakinkan diri Anda bahwa Allah tidak pernah merasa berat untuk menjaga Anda dan keluarga Anda. Inilah amalan yang akan mengubah wajah hari-hari Anda di usia kepala 4 ini. Dari yang tadinya penuh ketakutan akan masa tua menjadi penuh optimisme karena merasa selalu berada dalam pelukan perlindungan Sang Maha Perkasa. Sahabat Embun Tauhid, janji Allah itu nyata dan tidak pernah meleset sedikit pun. Jika saat ini Anda merasa hidup sedang sempit, cobalah untuk lebih istiqomah dalam amalan ini selama 40 hari ke depan tanpa putus. Anda akan merasakan perubahan aura dalam diri Anda, hati yang lebih lapang, dan urusan yang tiba-tiba dipermudah dari arah yang tidak terduga. Amalan ini adalah warisan terindah dari baginda Nabi untuk kita, umatnya yang lemah namun merindukan surga. Mari kita jadikan setiap sujud kita di usia matang ini sebagai jembatan menuju kebahagiaan hakiki. Ingatlah, surga itu tidak jauh, ia hanya berada di balik hembusan napas terakhir kita. Dan ayat kursi adalah kunci yang telah Rasulullah berikan kepada kita untuk membukanya. Sekarang pilihannya ada di tangan Anda. Apakah ingin terus membiarkan kunci itu tergeletak atau mulai menggunakannya di setiap akhir sholat Anda? Sahabat Embun Tauhid yang hatinya dipenuhi cahaya iman. Tibalah kita pada sebuah perenungan yang mendalam di penghujung kebersamaan kita kali ini. Memasuki usia 40 tahun ke atas bukanlah tentang seberapa banyak harta yang telah kita kumpulkan, melainkan seberapa kuat ikatan batin yang telah kita bangun dengan Sang Pencipta melalui amalan-amalan kecil namun istiqomah. Perubahan mindset yang harus kita tanamkan mulai detik ini adalah berhenti merasa bahwa kita sedang mengejar rezeki, tapi mulailah merasa bahwa rezeki dan rahmat Allah lah yang sedang mengejar kita, karena ketaatan kita pada amalan sederhana seperti membaca ayat kursi ini. Ketika Anda mengutamakan Allah setelah sholat Anda, maka dunia dan segala isinya akan datang bersujud di kaki Anda, tanpa perlu Anda kejar dengan kelelahan yang luar biasa. Insight atau pelajaran terdalam yang bisa kita petik adalah bahwa amalan ini merupakan bentuk asuransi langit yang paling sempurna bagi setiap Muslim Indonesia yang ingin menjalani masa tuanya dengan tenang dan mulia. Kita tidak perlu cemas akan hari esok, karena zat yang memegang kendali atas hari esok adalah zat yang sama yang kita puji keagungannya dalam ayat kursi setiap 5 kali sehari. Semakin sering Anda membacanya, semakin tebal dinding perlindungan yang mengitari kehidupan Anda, keluarga Anda, dan keturunan Anda. Sebuah kutipan emas dari salah satu ulama besar, Imam Hasan al-Basri, pernah mengingatkan kita semua. Wahai anak cucu Adam, sesungguhnya engkau hanyalah kumpulan hari-hari. Setiap kali satu hari berlalu, maka hilanglah sebagian dari dirimu. Maka jangan biarkan hari-hari Anda berlalu tanpa meninggalkan jejak ayat kursi di setiap akhir sholat Anda. Sebagai penutup yang penuh harapan, saya ingin mengajak sahabat Embun Tauhid untuk senantiasa optimis bahwa pintu ampunan Allah selalu jauh lebih luas daripada samudra dosa yang pernah kita perbuat. Jika di masa lalu kita banyak alfa, maka jadikanlah hari ini sebagai lembaran baru yang bersih dengan menjadikan ayat kursi sebagai sahabat setia di setiap sajadah Anda. Saya yakin dan percaya, bagi Anda yang mulai mengamalkannya dengan tulus, akan ada keajaiban-keajaiban kecil yang mulai hadir dalam hidup Anda. Mungkin berupa anak yang tiba-tiba lebih berbakti, kesehatan yang tetap terjaga, atau perasaan cukup yang membuat hati selalu bahagia meski dalam kesederhanaan. Sekarang, mari kita kuatkan jalinan silaturahmi ini dengan sebuah tindakan nyata sebagai tanda bahwa kita siap berbenah diri. Jika sahabat Embun Tauhid merasa siap dan bertekad untuk merutinkan amalan luar biasa ini, silakan tulis di kolom komentar, "Saya terima ijazahnya," sebagai bentuk komitmen spiritual kita bersama. Jangan sungkan untuk membagikan cerita atau testimoni Anda jika sudah merasakan ketenangan luar biasa setelah mengamalkannya, agar menjadi inspirasi bagi sahabat lainnya yang mungkin sedang berputus asa. Jika ada keluhan atau permintaan tema video tertentu yang ingin kita bahas bersama, silakan sampaikan juga di sana.
Dan sebagai bentuk dukungan tulus untuk dakwah ini, silakan klik tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kita bisa terus berjalan beriringan menuju ridhonya. Semoga setiap dukungan Anda menjadi pemberat timbangan amal kebaikan di hari kiamat kelak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.